tadi ditanyakan tentang Islam keras ya. Nah, coba sekarang kita baca kembali ke serat Sabto Palon. Sabto Palon mengatakan bahwa saya ngomong semua raja-raja Jawa itu mulai dari Manumayasa, Sakutrem, Sakri, Polosoro, Abiyasa, Pandhudewanata sampai Bendowo dan seterusnya. Kenapa sekarang kok ada momongan saya yang keturunan dari Manumayasa ini? Ya seperti ini. Nah, pengertian seperti ini itu diucapkan pada zaman itu. Munculnya akhirnya Kesultanan Demak. Nah, dari Kesultanan Demak ini memang kalau kita pelajari sejarah itu masuknya kelompok-kelompok dari Turki kekhalifan dari Ottoman Turki. Ini Islam keras memang. Ini masuk pada zaman Demak itu. Nah, ini berkaitan sehingga waktu itu keras Demak. Tapi akibat dari kata-kata Sabto Palon ini akhirnya Demak kan cuma 30 berapa itu usianya. Demak itu 35 tahun. Nah, Demak itu berarti pimpinannya ya, kesultanannya model Ottoman, kekhalifahan Ottoman Turki. Nah, ini yang dilawan memang. Tapi akhirnya pada setelah 35 tahun Demak itu memerintah dari 1500 diberikan tahun 1500 Masehi ya, munculnya Pajang. Nah, di dalam sejarah itu disebutkan bahwa Pajang ini penganut Syekh Siti Jenar dan Demak penganut Sunan Kudus. Itu kalau dalam sejarah di masyarakat. Sehingga anak dari semua yang di Demak ini murid Sunan Kudus. Nah, ini akhirnya ditumbangkan oleh murid Syekh Siti Jenar. Lahirlah Pajang yang dipimpin oleh Adiwijoyo atau nama lainnya Karebet Joko Tingkir itu. Nah, ini mematahkan dari kekhalifahan Ottoman yang di Demak ini. Itu kalau menurut sejarah di masyarakat. Nah, dari munculnya garis Syekh Siti Jenar ini akhirnya ditumbangkan oleh garis dari Wali Songo dipimpin oleh Kalijogo sehingga netral. Lahirlah Mataram. Nah, kalau Pajang ini hanya 18 tahun. Nah, sedangkan Mataram ini lama. Mataram, Kartosuro, Surakarta ini sekitar 146 tahun, 140 tahun. Jadi ya sekitar 150 tahun. Jadi Mataram, Kartosuro, Surakarta ini sekitar 152 tahun. Lahirlah penjajah Giyanti. Nah, sudah setelah penjajah Giyanti terpecah menjadi 4. Ada Kesultanan, Mangkunegaran, Pakubuwono, Pakualam ya. Dan semua yang sultan mau dirobatkan menjadi sultan harus izin Belanda. Ini yang dimaksud kita dijajah Belanda itu. Nah, ini yang menarik. Jadi kembali bahwa saya katakan tadi bukan absurd ya. Jadi tapi memang remang-remang antara sejarah dengan legenda. Sebentar, Gadot. Iya. Dengan Sabto Palon Nagojanji itu apakah ada kaitannya dengan Sabto Palon perjanjian dengan Syekh Subagir, Pak Gadot? Nah, ya bisa terjadi karena namanya Syekh Subagir itu jelas Ottoman. Jadi Ottoman Turki yang masuk ke kita. Itu rupanya ada tokoh namanya Syekh Subagir itu. Ottoman Turki. Kekhalifan. Itu sehingga seperti ada perjanjian. Nah, tapi di sini oleh para ahli-ahli sastra, para pujangga dan para spiritualis kita ya, itu hebatnya bisa memasukkan sejarah itu ke dalam satu legenda yang mengarah kepada spiritual. Karena apa?
sosok Sabdo Palon ini. Nah, Sabdo Palon ini kalau dinyatakan sebagai danyang, ya, danyang tanah Jawa, ini artinya apa? Nah ini, kok sampai Sabdo Palon itu mengerahkan bekasaan. Nah ini yang tidak cocok, tidak cocok. Jadi ini ada sesuatu yang memang ganjil, yang tidak bisa kita terima. Masa bekasaan itu membantu kita? Artinya jin-jin yang gentayangan, ya itu membantu itu kan bukan. Artinya bekasaan ini itu waktu revolusi rakyat itu ikut. Tidak hanya militer, tidak hanya bekas-bekas kendil, tidak hanya dari apa yang dibentuk di Blitar itu, apa tentara dibentuk di Blitar itu, Supriyadi itu, peta. Tidak hanya tentara pelajar, tidak hanya tentara yang dibentuk seperti Resimen Ronggolawe, tapi rakyat ikut. Orang di kampung-kampung itu ikut. Ini yang namanya bekasaan itu ya, itu. Jadi bukan bekasaan betul ya, bukan. Sebentar Mbak Gatot. Gentayangan bukan. Itu artinya gini Mbak Gatot, apa? Iya. Dicabutnya izin teman-teman ormas seperti Hizbut Tahrir, kemudian Front Pembela Islam, itu sebenarnya merupakan sebuah manifestasi daripada kembalinya Sabdo Palon itu tadi Mbak Gatot. Nah, kemungkinan ya kalau dikait-kaitkan bisa. Jadi mereka itu sepertinya masih mau melawan. Sabdo Palon dianggap sekarang ini sudah waktunya muncul kembali dan akan dilawan. Ya keliru, bukan begitu. Ya jelas nggak bisa diterima. Karena apa? Karena kesepakatan 45 ya merdeka itu sudah kesepakatan pada masa-masa Sabdo Palon dan Sesubakir. Itu tidak bisa dilanggar. ini kemerdekaan itu tidak bisa ditawar lagi. Makanya Bung Karno mengatakan harus merdeka. Percuma siapapun bahasa mau melawan kita, mau melawan ini, tetap saya merdeka. Itu kan keyakinan Bung Karno, karena sudah diperjanjikan, dan perang itu pasti menang. Nah, jadi selesai sudah, tinggal terproses. Jadi rupanya seperti khilafah yang Ibu Tahir, terus FPI yang memecah belah kita, itu rupanya ya tidak ada artinya. Karena ini Pancasila sudah terproses berjalan sampai lama diakui oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negaranya, sebagai falsafah bangsanya. Ini itu gini, artinya Mbah Gatot meyakini bahwa meskipun ke depan akan ada perlawanan atau keyakinan bahwa kedua ormas itu masih berharap mempertahankan eksistensinya di NKRI ini, sia-sia Mbak Gatot? Sia-sia. Sia-sia ya? Ya, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Percuma ya. Mereka semacam apa ya? Semacam keliru. Jadi itu gerakan dulu mau diulangi. Gerakan waktu Utuman itu, yang masuk Demak itu. Oke. Terus begitupun pula dengan keyakinan beberapa pihak barangkali atau kelompok ketika meyakini bahwa Sabdo Palon akan turun dari Gunung Merapi, naik ini menuntut kembalinya ajaran agama Budi dan lain sebagainya, itu juga merupakan bagian dari sebuah halusinasi atau gimana Pak? Bunda, itu betul. Betul. Jadi 45 itu. Oh enggak, nah 45 ini kan sudah kelewat. Iya, jadi dipatok di 45 kemerdekaan itu proklamasi sekaligus dasar negaranya Pancasila. Nah, cuma berlakunya Pancasila ya itu terproses untuk bisa diterima, bisa kuat itu. Jadi ini masih berjalan dan ini sudah mulai apa eksis Pancasila itu siap. sudah perlu diterima. Jadi kalau ada gerakan membunuh Pancasila ya sudah tidak bisa. Betul. Kalau 500 tahunnya sudah 1945 itu ya. Cuman untuk aktualisasinya tidak langsung besar terproses. Oke. Gitu. Jadi istilahnya begini, waktu itu katakanlah Pancasila
betul itu dasar apa ya, Pancasila sebagai kepribadian kita, pandangan hidup kita, jiwa kita. Tapi sebagai dasar negara kan baru. Nah sekarang sudah dewasa Pancasila itu. Iya, iya. Dewasa, sudah mandiri, sudah kuat Pancasila itu. Tapi Sudah kalau- bukan anak lagi. Tapi kalau masih diasumsikan sebagai wujud physically begitu Mbak Gatot, atau roh leluhur begitu, sepakat gak Mbak Gatot bahwa Sabto Palon itu Nah, itu begini, Ah. begini. Jadi tentang ini dulu ya, Pancasila itu bahwa nanti semua agama itu tidak berarti Pak agama tidak ada, itu agama tetap bagus ya, cuma mengarah kepada perilaku luhur. oh Jadi tidak sekedar apa ya, ritual, cuma nanti ujungnya semua agama itu mengarah pada perilaku luhur, terutama persatuan dan kesatuan bangsa. itu ya, Iya, lebih persatuan dan dewasa kesatuan gitu ya. manusia dan persatuan dan kesatuan makhluk alam sudah ini, menjaga alam. Nah ini, nah sekarang yang kedua, jadi kita ini kan di situ hebatnya ya. Jadi suatu kejadian ya, sebesar apapun bisa tarik kepada spiritual. Nah oleh karena itu yang namanya Sabto Palon ini kan sudah jelas di dalam serat serat Sabto Palon itu menyatakan bahwa saya ini adalah Ki Luka Semar. Kan jelas itu, saya ini adalah Ismoyo. sosok yang sama. Iya. Nah, berarti itu pandangan spiritualnya itu dat Tuhan dalam diri kita. Jadi pengertian Sabto Palon di sini itu kalau ditarik kepada spiritual itu dat hidup di dalam diri kita. Sabto Palon sendiri mengatakan, akulah Ki Luka Semar. Aku bukan yang lain. Sekali lagi saya ingin menegaskan, berarti Sabto Palon atau Ki Lurah Semar itu tidak wujud daging manusia. Tidak. Sama sekali enggak Tidak. ya? Tapi tidak sama sekali loh ya, bukan sama sekali. Ini hebatnya kita, hebatnya leluhur kita di dalam mengemas satu cerita dan membuat masyarakat itu agak bingung. Tapi kita sebagai keturunannya tidak bingung. Tapi yakin bangsa lain akan bingung membaca serat para raton, menerjemahkan. Belanda saya tidak bisa kok menerjemahkan itu para raton itu. Studi tidak bisa. Nah, terus juga di dalam menerjemahkan prasasti seperti prasasti yang di dalam Sabtu Waringin itu tadi, bahkan menerjemahkan Guban dari Ronggo Warsito ini juga tidak gampang. Nah, karena Ronggo Warsito mengatakan ini kalau bahasa gampangnya ya, dialog imajiner. Jadi Ronggo Warsito ini dialog imajiner antara jati diri ya dengan akal. Karena tidak mungkin ya, coba kita kembali sebentar tentang Dewa Ruci, tentang Nabi Khidir. Ya tidak mungkin lah akal mampu berdialog dengan sejatinya, tidak mungkin. Karena tapi dalam bentuk sastra itu dibuat dialog imajiner. Ini pinternya di sini, sehingga bingung orangnya tidak ngerti. Padahal tidak mungkin Bimo dialog dengan Dewa Ruci, tidak mungkin. Kali Joko dialog dengan Khidir tidak mungkin, tapi dibuat mungkin. Tadi dialog imajinernya Ronggo Warsito sendiri, dialog imajinernya Kali Joko sendiri. Nah, dalam dialog ini itu menyatakan bahwa aku Semar. Semar jelas seperti saya sampaikan dulu, Ki Lurah Semar. Ya, Ki Cedak Lurah Kuwasa, Semar Sem Urup To Padang, Mar Samar utawa Gokit. Ora empan, ora papan, ora arah, ora anggen. Ning ing dintiyono. Cilik ngebejakan sange gedene ngati ora katon. Ya kuwi urip sing limbut sariring wujud. Panggonane ana peteng kelangan padang. Lah jelas kan ini. Ini dadi hidup. Ini. Nah, jadi ini dadi hidup diri manusia. Yang namanya tanah Jawa itu ya raga manusia ini. Raga manusia ini tanah Jawa. Itu akhirnya munculnya kembali Semar di dalam diri kita. Semua manusia bagiannya adalah Semar. Iya, jadi dadi hidup. Nah, bahasa kita Semar, urip sing limpah sariring wujud. Saya di mana-mana kan Semar mengatakan dalam kidung atau serat Sabto Palon ini yang digubah oleh Ronggo Warsito ini. Akulah hidup. Nah, ini yang asik. Yang asik. Jadi bahwa ternyata serat Sabto Palon ini bisa diartikan kepada sejarah ya. Tapi kalau sejarah akan dikaburkan memang.
Itu memang disengaja sama bisa leluhur ditarik kita kepada ya. spiritual. Nah, nanti ini ada kelanjutannya sejarah ini. Kelanjutan. Sebab di sini ada resi yang namanya Dwijendra. Nah, Dwijendra ini mengaku Sabda Palon memang. yang dari Jawa ke yang eksodus ke Bali. Resi Dwijendra ini setelah Markandeya. Nah, ini nanti menarik.